Sebuah kota tidak pernah berdiri sebagai sekedar kumpulan bangunan, jalan, dan manusia yang lalu lalang. Ia adalah organisme hidup yang memantulkan keyakinan, solidaritas, dan visi peradaban masyarakat yang mendiaminya. Dalam merancang kota ramah Muslim, langkah pertama bukanlah meletakkan garis-garis di atas kertas perencanaan, melainkan memahami hakikat umran, kemakmuran peradaban yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai puncak kehidupan sosial manusia. Di dalam Muqaddimah, ia menjelaskan bahwa sebuah kota besar tumbuh bukan hanya karena sumber daya alamnya, tetapi karena adanya asyabiyah, ikatan solidaritas yang mempersatukan warganya untuk saling menjaga, membangun, dan mempertahankan ruang hidup bersama. Tanpa fondasi kohesi sosial semacam ini, kota hanya akan menjadi hamparan beton yang rawan perpecahan. Maka, kota ramah Muslim yang sejati harus dimulai dengan penciptaan ruang-ruang temu yang mendorong interaksi positif antar tetangga. Masjid bukan cuma tempat ibadah, tetapi simpul sosial yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat. Jalan-jalannya dirancang dengan hierarki yang melindungi privasi penghuni, di mana gang-gang kecil berujung buntu atau cul-de-sac menciptakan suasana tenang bebas dari lalu lintas asing, sekaligus menguatkan rasa memiliki terhadap kawasan hunian. Prinsip ini menegaskan bahwa perencanaan fisik kota harus menopang bangunan imaterial berupa ukhuwah dan tanggung jawab kolektif, sebuah benang merah dari pemikiran Ibnu Khaldun yang hingga kini tetap relevan bagi setiap arsitek dan pemangku kebijakan yang hendak membangun permukiman berjiwa. Jika solidaritas adalah fondasi, maka visi moral adalah kompas yang mengarahkan setiap sudut kota. Disinilah Al-Farabi melalui karya monumentalnya, Ara Ahli Al-Madinah Al-Fadilah, memberikan sumbangan besar dengan konsep kota utama yang dipimpin oleh seorang pemimpin bijak, di mana kebahagiaan sejati menjadi tujuan kolektif, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Kota ramah Muslim dalam teropong Al-Farabi adalah ruang di mana setiap fasilitas, mulai dari pusat pendidikan, balai musyawarah, hingga taman-taman kota didesain untuk menyucikan jiwa dan mencerdaskan akal warganya. Infrastruktur ilmu menjadi lebih utama daripada sekedar infrastruktur fisik. Perpustakaan umum, madrasah terintegrasi dengan masjid, dan laboratorium observasi alam dibangun sebagai wujud pengabdian pada pencarian kebenaran. Udara kota dijaga dari polusi moral lewat penempatan pusat-pusat hiburan yang sehat dan terpantau, karena organ-organ kota, sebagaimana tubuh manusia, harus saling membantu mencapai kesempurnaan. Menariknya, Al-Farabi menolak penyeragaman. Kota utama membuka pintu bagi berbagai kelompok dan keahlian, asalkan semuanya berjalan selaras menuju kebaikan tertinggi. Maka merancang kota ramah Muslim masa kini berarti memasukkan etika dalam zonasi. Tidak ada kawasan yang tumbuh tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap akhlak dan spiritualitas publik, sehingga pusat perniagaan, permukiman, dan pusat ibadah terhubung secara harmonis, bukan sekedar terpencar oleh kepentingan kapital. Setelah fondasi solidaritas dan arah moral ditegakkan, kota membutuhkan kerangka tata kelola yang adil agar seluruh elemennya berfungsi optimal. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah menguraikan secara gamblang tanggung jawab penguasa dalam Imarat Al-Buldan, yaitu memakmurkan negeri melalui pembangunan infrastruktur yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Jalan-jalan diperlebar, jembatan dibangun kokoh, sumber air bersih dijamin melalui kanal dan sumur umum yang dikelola negara, serta masjid-masjid jami dibiayai perawatannya dari Baitul Mal. Konsep pelayanan publik yang diusung Al-Mawardi bukanlah sekedar proyek mersuara, melainkan kewajiban konstitusional yang pelaksanaannya diawasi ketat oleh lembaga peradilan. Dalam desain kota ramah Muslim, hal ini diterjemahkan sebagai integrasi ruang hijau yang berfungsi ganda. Selain sebagai paru-paru kota dan area resapan, taman-taman tersebut menjadi tempat peristirahatan yang bebas biaya, lengkap dengan pancuran wudhu dan tempat berteduh. Setiap pembangunan permukiman baru disyaratkan menyisahkan tanah untuk fasilitas sosial, persis seperti prinsip Ihya Al-Mawat yang diatur hukum Islam. Tanah yang dihidupkan tidak boleh dimonopoli, tetapi harus mengalirkan manfaat kepada komunitas. Al-Mawardi mengingatkan, keadilan spasial inilah yang membedakan kota berkah dengan kota yang menindas penghuninya sendiri. Namun secermat apapun rencana tata ruang, ia akan cepat memudar tanpa kehadiran sistem pengawasan yang memastikan kebersihan, kesehatan, dan ketertiban ruang publik berjalan setiap hari. Ibnu Abdun, seorang muhtasib dari Sevilla, menulis risalah Fil Hisbah yang menjadi manual lengkap regulasi pasar dan fasilitas kota.
Dalam kitabnya itu, ia memerintahkan agar para penjual makanan menutup dagangannya dari debu jalan, melarang penyembelihan hewan di sembarang tempat yang mencemari air, dan mewajibkan tukang roti memakai penjepit bersih agar tidak menyentuh roti langsung dengan tangan. Semua ini bukan sekedar aturan sempit, melainkan bagian dari infrastruktur ramah Muslim yang menempatkan kesucian dan kesehatan sebagai ibadah. Pasar yang tertata rapi dengan gang yang disapu setiap hari, saluran pembuangan limbah yang tertutup sehingga tidak mengganggu pejalan kaki, serta penempatan toilet umum di titik-titik strategis menjadi cermin bahwa kebersihan adalah separuh keimanan yang terlembaga. Ibnu Abdun juga mengatur ketinggian bangunan agar tidak menghalangi cahaya dan aliran udara tetangga, menunjukkan bahwa estetika dan kenyamanan visual adalah hak setiap warga. Maka, merancang kota ramah Muslim berarti mengadopsi konsep hisbah modern, yaitu adanya petugas kota yang bukan sekedar penegak perda, tetapi pengayom yang memastikan pedagang jujur dalam takaran, ruang publik aman bagi perempuan dan anak, serta setiap jengkal tanah kota terjaga dari kerusakan lingkungan. Untuk membumikan seluruh konsep itu, kita dapat menengok Al-Makrizi yang dalam Al-Mawais wal I'tibar bi Dzikril Khitat wal Athar merekam detail landscape Kairo sebagai kota muslim terpadu. Ia mencatat bagaimana Masjid Amr bin As, madrasah, rumah sakit Al-Mansuri dan pemandian umum tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi dirangkai dalam satu kesatuan sistem perkotaan yang hidup 24 jam. Sumber mata air dialirkan melalui akuaduk, lalu disebar ke tempat wudhu dan taman, sementara rumah sakit dibangun di kawasan lapang yang jauh dari polusi, dengan ruang pemulihan yang menghadap taman bunga agar pasien bisa menikmati pemandangan yang menenangkan. Al-Makrizi menggambarkan bagaimana wakaf produktif seperti penginapan dan pertokoan yang hasilnya dialokasikan untuk beasiswa dan pemeliharaan masjid menjadi motor berkelanjutan kota. Artinya, kota ramah Muslim dirancang agar mandiri secara ekonomi dan sosial tanpa sepenuhnya bergantung pada pajak yang membebani. Dari catatan sang historian ini kita belajar bahwa infrastruktur bukan hanya batu bata, tetapi ekosistem berbasis wakaf dan filantropi yang membuat perpustakaan tetap berpendar, air terus mengalir, dan guru tetap mengajar tanpa menanti kucuran anggaran negara. Dengan demikian, kota tidak dibangun untuk satu generasi, tetapi diwariskan sebagai amal jariah. Sesungguhnya, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim.